Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tetapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama? Fakta kelima tentang Kartini, pandangannya tentang agama, Tuhan, dan kemanusiaan. Sebelum dia usia sekolah, dia sudah khatam baca Al-Quran. Fakta kelima tentang Kartini adalah pandangannya tentang agama, Tuhan, dan kemanusiaan. Kartini dididik dalam agama Islam yang lumayan ketat. Dalam arti sejak kecil dia udah dipanggilkan guru ngaji, dia udah belajar ngaji, dan sebelum dia usia sekolah, dia sudah khatam baca Al-Quran. Jadi jangan anggap dia nggak paham agama ya. Toh pun demikian, tidak menghalangi dia untuk menjadi kritis tentang agama. Dalam beberapa buku yang saya baca, terutama di bukunya Pramudia Anantatur ini, diceritakan tentang pergulatan Kartini terkait agama, di mana dia terus mencari-cari Tuhan di dalam agama-agama. Sehingga dia mendalami agama Islam, tetapi juga kemudian agama Kristen, dan juga agama Buddha. Tetapi dia memutuskan untuk tetap menjadi Islam dengan caranya sendiri. Karena dia sampai pada kesimpulan, nggak ada gunanya kok saya pindah agama. Semuanya tergantung kepada bagaimana saya menafsirkan agama dan menemukan Tuhan dalam hidup saya. Teman-teman yang nonton YouTube ini pasti sudah sering ya melihat kutipan Kartini yang viral sejak beberapa tahun terakhir tentang agama. Dalam kutipan yang viral biasanya ada fotonya Kartini, kemudian di sebelahnya ada kutipan ini, seperti yang ada di sini. Saya bacakan ya kutipannya seperti yang Anda lihat di sini. Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tetapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama? Ini viral sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya nggak tahu sih kenapa kok jadi viral begitu. Tapi memang fenomenal sekali bagi saya. Supaya tidak tersesat, saya bacakan kutipan lengkapnya. Inilah kutipan yang viral yang tadi saya bacakan. Secara lengkap dia mengatakan begini. Benarkah agama itu restu bagi manusia? Tanyaku kerap kali kepada diriku sendiri dengan bimbang hati. Agama memang harus menjaga kita dari berbuat dosa. Tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama. Dia terus merenung tentang kontradiksi agama itu, sehingga seperti saya katakan tadi, dia mendalami agama satu dan yang lainnya. Meskipun dia memutuskan untuk tetap memeluk agama Islam, tetapi pemahaman Tuhan bagi Kartini bisa dibilang sangat sinkretis, teosofis, tetapi juga sangat realistis. Bagi Kartini, Tuhan dan kehidupan sehari-hari tidak bisa dipisahkan. Dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon atau Rosa Manuela Abendanon, tanggal 15 Agustus 1902, dia menulis. Dan saya suka sekali yang dia tulis ini. Saya bacakan. Tuhan kami adalah nurani. Neraka dan surga kami adalah nurani kami. Dengan melakukan kejahatan, nurani kamilah yang menghukum kami. Dan dengan melakukan kebajikan,
nurani kami pula lah yang memberikan kami kurnia. Bisa dikatakan bahwa keagamaan Kartini adalah humanis. Dan itu tidak mengherankan karena pemikiran Kartini kental dipengaruhi oleh seorang penulis yang sangat terkenal pada waktu itu, yang dikenal sebagai Multatuli dengan bukunya Max Havelaar. Kutipan yang terkenal dari Multatuli yang sangat mempengaruhi pemikiran Kartini tentang agama dan Tuhan adalah bahwa tugas manusia adalah memanusiakan manusia. Dan saya 100% sepakat. As simple as that. Saya bisa mengatakan you can almost need no religion. Anda nggak butuh agama sebetulnya untuk mendapatkan moral judgment tentang apa yang baik dan apa yang benar, dan untuk memahami apa yang baik untuk dilakukan sebagai manusia. Karena tugas manusia sangat sederhana, memanusiakan manusia. Terkait dengan Multatuli ini, tiba-tiba saya teringat satu peribahasa yang saya pelajari ketika saya beberapa waktu tinggal di rumah teman saya di Minahasa dan belajar tentang budaya Minahasa, dan ini adalah filsafat orang Minahasa gitu, yang menurut saya sangat dekat dengan kutipan Multatuli. Sitou timou tumou tou, artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Untuk teman-teman saya di Minahasa, salut dengan filsafat hidup kalian semua. Saya belajar dari filsafat dan pepatah ini. Sitou timou tumou tou. Manusia baru bisa dapat disebut manusia jika dia sudah bisa memanusiakan manusia yang lain. Demikian fakta kelima dari Kartini. Dua fakta yang lain seperti apa? Ikuti terus. Fakta keenam adalah bahwa bukunya Door Duisternis-Todlich yang terbit tahun 1911 sebenarnya tidak memuat semua surat Kartini. Karena sampai sekarang tidak ada yang tahu sebetulnya total surat Kartini yang dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya di Eropa itu ada berapa, nggak ada yang tahu. Nah, Door Duisternis-Todlich ini hanya memuat 106 surat. 14 kepada Stella Sihandelar, 61 kepada keluarga Abendanon, ada yang untuk Rosa Abendanon 49, ada yang untuk JH Abendanon ada 5, dan ada yang untuk suami istri ada 1, dan untuk isi Abendanon ada 6. Lebihnya adalah kepada sahabat-sahabatnya yang lain, antara lain saya sebutkan Nyonya Ovingsur, kemudian Profesor Dr. G.K. Anton dan istrinya, Dr. Andriani, Nyonya H.G. de Boissevain, Insinyur H.H. van Kol, Nyonya Nelly van Kol, dan ada lagi surat yang tidak diketahui dikirimkan kepada siapa. Seperti saya katakan di depan, tidak ada yang tahu pasti berapa total jumlah dan kenapa hanya 106 surat ini saja yang diterbitkan. Yang pasti kita tahu bahwa dari 25 surat yang dikirimkan kepada Stella, hanya 14 surat yang diterbitkan. Yang menarik lagi, dalam proses penerjemahan, kita tahu bahwa buku yang saya pegang ini, tulisan Armin Pane, ini adalah terjemahan pertama dalam bahasa Indonesia. Dan dari 106 surat yang diterbitkan tadi oleh Armin Pane, hanya 87 surat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Indonesia sekarang ya. Awalnya memang semua diterjemahkan, tapi kemudian ketika diterbitkan, dia baca ulang dan mengatakan kayaknya nggak semua diterbitkan deh, 87 aja. Karena kemudian
Armin Pane sebagai seorang sastrawan ingin menerbitkan Surat Kartini sebagai sebuah novel. Ini kalau teman-teman beli ini versi yang sekarang ya, saya nggak tahu dua buku saya, versinya Sulastin dan versinya Armin Pane itu saya cari di rak buku saya nggak ada, saya nggak tahu dipinjam orang atau dipinjam rayap. Jadi saya beli lagi dan kalau teman-teman beli ini di toko buku itu masuknya ternyata novel. Karena awalnya saya heran, tapi kemudian saya ingat bahwa Armin Pane memang mengkategorikan ini sebagai karya roman atau novel gitu ya, dalam 5 babak gitu. Sementara dalam terjemahan bahasa Inggris yang terbit jauh lebih lama kemudian, yang berjudul Letter from Kartini, an Indonesian Feminist 1900 to 1904, itu ada 108 surat Kartini ditambah 46 surat dari adik-adiknya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan. Ketika membaca versi yang berbeda-beda ini, saya tidak bisa tidak teringat kepada Mbah Foucault. Ada yang kenal siapa Mbah Foucault? Kenal ya? Mbah Michel Foucault, seorang filsuf dari Prancis yang sangat dikenal dengan teori kekuasaannya, yang mengatakan bahwa munculnya diskursus, lahirnya diskursus itu lewat proses seleksi. Dan setiap buku yang sampai di tangan kita, termasuk kitab suci Anda, itu tidak lepas dari proses seleksi. Dan setiap proses seleksi punya kepentingan tertentu dari orang, dari tangan-tangan yang terlibat di dalam proses pelahiran, penerbitan dari buku-buku itu. Nah, buku Kartini ini contoh yang sangat baik ya. Dari nggak tahu berapa surat menjadi 106, kemudian menjadi 100, kemudian menjadi 87, kemudian di versi lain 108. Kita nggak pernah tahu ada berapa. Anyway, itu fakta ke-6. Fakta ke-7 atau terakhir adalah bahwa Duisternis toch Lied itu sudah diterjemahkan ke sejumlah bahasa sejak jauh sebelum kemerdekaan. Terjemahan bahasa Inggris sudah diterjemahkan beberapa kali, dan terjemahan pertama itu tahun 1920 dengan judul Letters of Javanese Princess. Kemudian dalam cetak ulangnya tahun 1964, terjemahan bahasa Inggris ini diberi pengantar langsung oleh Eleanor Roosevelt, istri dari Presiden Amerika. Kemudian terjemahan bahasa Indonesia seperti saya katakan, buku yang saya pegang ini pertama kali dilakukan oleh Armin Pane tahun 1922, yang kemudian dicetak ulang dan tadi menjadi hanya 87 surat, katanya agar enak dibaca. Tahun 72-79 proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih baru dilakukan oleh Sulastin Sutrisno, dan kemudian diterbitkan dalam bukunya yang berjudul Surat-Surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya. Diterjemahkan dalam bahasa Arab tahun 1926, dalam bahasa Sunda oleh Balai Pustaka tahun 1930, dan dalam bahasa Jawa tahun 1938. Sebegitu dahsyatnya pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalam surat-surat Kartini, maka pada tahun-tahun awal itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi kalau tahun ini 2021 teman-teman milenial masih ada yang belum baca, malu. Sebelum kemerdekaan aja udah banyak bangsa-bangsa lain membacanya dan menganggap Kartini sebagai sosok yang sangat progresif luar biasa. Baiklah, jadi itulah tadi 7 dari sejumlah fakta penting seputar Kartini, yang mulai menulis artikel ketika berumur 16 tahun dan terus menuliskan kegelisahannya sampai dia berumur 25 tahun dan meninggal dunia. Jangan lupa, dia menuliskan semua tulisan-tulisan kegelisahannya maupun pemikiran-pemikirannya itu di tengah-tengah akses informasi dan pengetahuan yang sangat terbatas tahun
1900 sampai 1904. Jangan bandingkan seperti teman-teman sekarang. Informasi dalam satu klik keluar semua. Sayangnya pada saat yang sama yang keluar semua juga banyak hoaxnya. Jadi masing-masing punya tantangannya sendiri ya. Minimal dengan 7 fakta penting tentang Kartini tadi, saya harap kita menjadi punya gambaran yang lebih utuh tentang sosok Kartini, yang membuat kita tidak lagi begitu saja menghakimi Kartini sebagai sosok yang nggak konsisten, nggak gitu penting, itu kan sosok ciptaan Soeharto dan seterusnya. Semoga kita menjadi lebih cerdas lagi, terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Sampai jumpa. Selamat Hari Kartini.